Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Galuh Kartika Murti. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas KPI A1 dengan NIM B012919016. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Hingga pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bersuaria menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, kali ini saya akan membahas tentang kesabaran Nabi Yusuf. Sabar merupakan kata yang sangat ringan untuk diucapkan, namun sangat sulit juga untuk dilakukan. Tak semua orang bisa bersabar dengan cobaan yang mereka alami. Padahal jika kita sadari, Allah sangat cinta dengan orang-orang yang bersabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah. Dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, Allah kembali menegaskan bahwa Ia mencintai orang-orang yang sabar. Hal ini bisa dilihat pada surat Al-Imran ayat 146, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dari kedua ayat di atas tadi, sangat jelas bahwasanya Allah ini sangat suka dengan orang-orang yang sabar. Allah juga menegaskan bahwa dirinya bersama orang-orang yang sabar. 3 kesabaran yang perlu dijaga. Yang pertama, sabar menahan amarah. Dan yang kedua ini, sabar menahan godaan hawa nafsu. Dan yang ketiga, sabar menghadapi ujian dari Allah. Seperti halnya kisah Nabi Yusuf pada masanya. Kisah dari Nabi Yusuf ini, sejak lama ia dijauhi dan dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia diperlakukan tidak adil dan sangat keras. Namun ia tetap bersabar. Ketika Nabi Yusuf menjadi orang yang sangat besar, maka saudara-saudaranya tadi ini meminta maaf kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Yusuf ayat 92. Sungguh mulia orang-orang yang mampu bersabar dan tidak terpancing emosi. Amarah yang membara memang manusiawi. Kita tidak bisa menghilangkannya. Kita hanya diperintah untuk mengendalikannya. Dan yang kedua ini ada sabar menghadapi godaan nafsu. Godaan nafsu yang datang terlihat sangat manis dan enak. Rasanya menggiurkan sekali. Memang demikian cara setan menghasut manusia agar menjadi sesat. Godaan nafsu juga pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Ia pernah digoda oleh seorang wanita yang bernama Zulaikha. Wanita yang ingin mengajaknya bermaksiat. Namun Nabi Yusuf tetap tegar dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 23. Artinya, dan perempuan yang dia tinggali di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu lalu berkata, marilah mendekat denganku. Yusuf pun berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Ketakwaan yang begitu besar dari Nabi Yusuf ini, ia mampu menahan godaan nafsu yang terhindar dari perbuatan tercela. Ia juga sadar bahwa orang-orang yang zalim tidak akan beruntung, meski menurut pandangan mereka sesuatu tersebut sangat menguntungkan, sesaat tapi ya. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dari Allah. Tentu dimaksudkan untuk mengetahui keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Tidak ada seorang hamba yang mengaku beriman tanpa diuji oleh Allah. Jadi, orang yang hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Kesabaran dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah juga pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Pada saat itu, raja
pernah bermimpi mengenai 7 ekor sapi betina gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus, 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Nabi Yusuf pun mentakwilkan mimpi raja tersebut sebagai berikut. Ya Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit apa seperti gandum, bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan masa itu mereka memeras anggur. Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Dengan kesabaran dan ketaatan, mereka akhirnya bisa melewati ujian yang amat berat. Untuk itu kita juga harus bersabar sembari berusaha melakukan yang terbaik agar mampu bertahan melewati ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaparan mengenai kesabaran Nabi Yusuf. Masa pandemi seperti ini memang kita terus bersabar dan mencoba melakukan sesuatu yang terbaik. Jangan sampai Allah murka gara-gara kita lalai serta tidak sabaran untuk menjalankan sesuatu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.